Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Pendukung Ganjar mulai memainkan isu agama, Kang. Ini sudah mulai. Jadi yang menarik ini mendapat respon ini, Kang, dari pegiat media sosial Eko Widodo. Bukan Kun tadi. Bukan. Jadi beliau menyindir pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini mulai membawa isu-isu agama di setiap kampanye menjelang pemilu 2024. Gitu. Ya, isu agama yang dipakai ya biasa, radikal seperti itu, intoleransi dan sebagainya, termasuk identitas politik agama gitu kan. Ya, mereka menginginkan tidak adanya politik agama. Ya, mereka menginginkan tidak adanya politik identitas, tapi justru mereka pula lah yang mengusung-usung bahwa adanya serangan terhadap kubu Anies lah, katakanlah begitu misalkan ya, yang disinyalir selalu ditunjuk-tunjuk, selalu di stigma sebagai orang yang radikal, yang intoleran. Saya sih di kesempatan ini ingin mengatakan bahwa memang benar, Anies memang radikal, Anies memang intoleran. Itu buktinya ketika aturannya sudah ada jelas, ini melanggar aturan Holy Wings, itu tidak toleransi lagi, tutup gitu. Memang harus intoleran terhadap pelanggar aturan gitu. Iya. Dan aksi-aksinya ya jelas juga radikal gitu. Aksi-aksi yang mengagetkan banyak orang, yang membuat orang-orang tercengang, kok bisa-bisanya JIS dibangun dengan begitu megah gitu. Trotoar dibangun menjadi lebih lebar, adanya kesetaraan untuk warga Jakarta dan seterusnya. Nah, tapi tentu dalam konteks ini kan mereka frame-nya berbeda ya. Mereka menyudutkan, menyalahkan. Saya kira ini sih karena mereka tidak punya peluru yang bagus kan. Mereka tidak punya cara-cara untuk mendowngrade Anies Baswedan selain dengan cara itu. Iya. Ini seperti ada hubungannya, Kang, apa yang disampaikan oleh Eko Widodo perihal pendukung Ganjar mulai memainkan isu agama. Belum lama juga ini ada membahas politik identitas. Jadi M. Kodari, Kang. Okay. Jadi M. Kodari ini mengatakan bahwa kalau Anies versus Prabowo, Anies itu calon Islam, Prabowo dilabeli calon Kristen. Jadi Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari, kalau nggak salah yang mengusung 3 periode. Iya, betul. Jokowi Prabowo. Iya. Bawasnya. Itu disampaikan dalam acara halal bihalal 3 periode gitu. Jadi menyampaikan bahwa ini warning nih, dengan konstelasi yang ada sekarang ini harus siap-siap dengan kemungkinan polarisasi ekstrim kembali terjadi pada 2024. Dengan berat harus disampaikan mumpung belum terjadi, kata Kodari. Di acara halal bihalal gerakan 3 periode. Bu, acaranya gerakan 3 periode. Ampun. Ini memang M. Kodari ini apa ya? Mungkin di Indobarometer ya. Indobarometer. Mungkin lembaga surveinya nggak laku dulu ya. Jadi dia mengambil tawaran untuk mengkampanyekan 3 periode sejak awal. Bahkan yang saya ingat sih salah satu orang yang paling awal mengusung 3 periode ya M. Kodari ini. Bahkan imbasnya kan sampai sekarang dari sejak itu dia tidak lagi mengeluarkan rilis hasil survei. Sadar, Kang. Sadar ya? Sadar. Karena nggak mungkin dipercaya. Nggak dipercaya lagi sama masyarakat. Ya itulah. Dan terus-menerus kan di berbagai media, di TV sering muncul, dan saya kira orang-orang politik pun nggak respect deh kelihatannya ke M. Kodari ini, karena dia semacam provokator gitu yang terus-menerus memancing keriuhan, walaupun dalam konteks ini anggaplah bisa jadi dia memfungsikan dirinya sebagai warning, sebagai antisipasi gitu, jangan sampai terjadi polarisasi. Itunya sih iya gitu. Tapi ketika narasi-narasi yang dibangunnya tadi misalkan Prabowo Kristen, Anies Islam, ini kan sudah stigma awal yang dia munculkan, yang kemudian nanti harapannya barangkali itu akan diserap oleh rakyat. Berarti sumber masalahnya dia gitu. bukan yang memberikan warning, tapi dia yang memancing keriuhan gitu. Iya. Dan Kodari juga mengatakan secara eksplisit sekarang UAS Ustadz Abdul Somad sudah eksplisit
dalam pertemuan jaringan alumni Timur Tengah Indonesia. Dia mengatakan kita harus rebut posisi politik, kata Kodari. Ya, ini luar biasa ya, dia mention kiri, mention kanan, senggol kiri, senggol kanan, masuk ke UAS gitu. Apa kaitannya gitu antara UAS dengan para partai politik, para politikus yang sedang berkontestasi atau akan berkontestasi? Sebetulnya kan tidak ada gitu. Dia mencari celah saja gitu untuk menarik, ditarik biar ketika UAS ditarik, di sini ada Anies, maka mereka bisa dikelompokkan gitu. Padahal tidak ada statement UAS mendukung Anies gitu. Minimal sampai sekarang. Ya, padahal kan sah-sah saja. Siapapun bisa mendukung siapapun. Nah, kan begitu. pertama itu. Yang kedua, statement dari UAS itu sama dengan seluruh ulama yang ada di Indonesia. Tentu yang pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah lah, kurang lebih begitu. Karena itu sih logika sederhana saja sebetulnya. Kalau nggak kita yang masuk, maka mereka yang masuk gitu. Kalau bukan orang-orang baik yang masuk, ya orang-orang jahat yang masuk. Kan begitu saja gitu simpelnya gitu. Berarti ini sebetulnya kuat dugaan tadi ya Eko Widodo bahwa sebetulnya pendukung Ganjar itu sudah mulai memainkan isu-isu agama. Artinya kalau melihat dari berita M. Kodari ini kan, sesungguhnya mereka lah yang menciptakan ketakutan terhadap Islam masuk atau berperan kuat di politik Indonesia. Mereka lah yang menciptakan atau membangun persepsi politik identitas dan isu-isu agama ya. Ya, karena mereka sudah tahu konstelasi politik hari ini akan mengerucut pada 3 calon pasangan yang mungkin tidak akan berubah. Ini indikasi kuatnya begitulah. Ganjar Erik atau Ganjar Erlangga di sini ada Anies AHY, di sini ada Prabowo Puan, atau tambah satu lagi PDIP sendirian gitu. Nah, Ganjar walaupun sekarang sedang dikunci oleh PDIP, dia kan sangat kuat di belakangnya. Semua para buzzer istana kemarin berkumpul 100% di sana. Artinya, dinamika yang terjadi antara Ganjar PDIP ini sebetulnya gimmick politik saja, karena pasti tidak maulah orang-orang yang sudah menyiapkan Ganjar untuk melepaskan Ganjar ke PDIP gitu. Nah, kalau sudah begitu kan jelas siapa musuh terberatnya. Musuh terberat dari, atau katakanlah Ganjar plus PDIP, ya itulah yang selama ini direpresentasikan pada umat Islam. Maka serangan terbesar yang harus dimunculkan adalah bahayanya radikal, bahayanya intoleran, dan seterusnya. Ini yang sangat kita sayangkan, dan pemerintah sendiri tidak mencoba berperan di situ, tidak hadir negara di situ, tidak menyampaikan narasi-narasi yang menyejukkan, yang sekaligus menjaga jangan terus disuburkan. Mestinya Pak Ma'ruf Amin posisi yang tinggi sekali gitu, hanya satu level di bawah presiden ini, harusnya banyak berbicara hal ini. Karena Pak Ma'ruf Amin kita pernah ingat sekali, dia pernah mengambil tindakan yang tegas gitu ketika menjadi salah satu tokoh yang menjebloskan Ahok ke penjara gitu. Nah, kita memang sangat menunggu kembali. Ya sudahlah, beberapa tahun ini senyap, sepi, tidak ada pemberitaan tentang Ma'ruf Amin, tapi saya kira tidak ada salahnya dari hari ini ke depan cobalah mulai mengambil sikap yang lebih tegas gitu. Jangan sampai negara ini terus diacak-acak oleh para buzzer, oleh para pemecah umat, pengadu domba dan seterusnya. Ini seperti terjadi pembiaran oleh pemerintah ya, Itu dia, seperti itu juga yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, seperti melakukan pembiaran terhadap nasihat Ibu Megawati bahwa Pak Ganjar hati-hati itu Semarang banjir rob dan sebagainya, akhirnya terjadi ya kan. Nah, sekarang ada upaya kan untuk memperbaiki itu sebenarnya. Ini sebenarnya harus kita apresiasi juga karena ada niatan untuk memperbaiki itu. Jadi Ganjar ini membuat sumur resapan. Tetapi ini terus langsung direspon oleh netizen. Salah satunya oleh Andi Sinulinga ini, yang menyindir Ganjar soal meniru sumur resapan Anies. Dia juga bilang tuh, awas Pak, hati-hati, ntar Anda digoblok-goblokin tuh sama PSI dan sama buzzer. Tapi buzzernya udah ada di situ. Jangan-jangan PSI juga sama mendukung Ganjar. Nah, ini mah bumerang ya.
Ya kita tahu buzzer PSI termasuk PDIP orang-orang yang paling gencar menyinyirin Anies ketika membuat sumur resapan. Padahal ternyata hasilnya efektif gitu. Dan sekarang ditiru oleh Ganjar gitu. Tapi Ganjar kalau nggak salah sih ceritanya agak beda dikit Kang. Jadi Ganjar itu bukan pemerintah Jateng yang akan bikin sumur resapan, tapi menyarankan ke warganya untuk bikin sumur resapan. Gitu. Jadi nggak keluar duit. Jadi diminta warga swadaya membuat sumur resapan. Ayo tuh Pak Anies berhasil di Jakarta. Ayo warga Jateng tirulah Pak Anies. Kita bikin kurang lebih gitulah. Jadi versi yang kecil-kecil lah, seginian lah gitu sumur resapannya.